Halo semuanya, perkenalkan nama saya David Jonas Lamparhusip, mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, jurusan Sistem Informasi dengan NPM 200648211. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai analisis dan perbandingan yang saya lakukan mengenai UI UX pada sistem SAP dan juga UDU. Sebelum kita memulai, saya akan menjelaskan apa itu SAP dan juga UDU terlebih dahulu. UDU sendiri merupakan software manajemen bisnis open source yang terintegrasi penuh dan dapat disesuaikan. UDU mengintegrasikan beberapa bidang seperti CRM, penjualan, manajemen, manufaktur, dan lain-lain. Fitur-fitur tersebut terintegrasi dengan baik sehingga memiliki data dari satu departemen dapat digunakan dan dilihat oleh departemen lainnya pada sebuah perusahaan. Selanjutnya, SAP. Mirip dengan UDU, SAP merupakan sebuah software berbasis ERP atau Enterprise Resource Planning yang digunakan untuk menjalankan manajemen aktivitas harian dari sebuah organisasi atau perusahaan. Tujuan SAP sendiri adalah untuk membuat semua aktivitas manajemen, pemantauan, dan pengolahan informasi menjadi jauh lebih efektif dan lebih efisien dari sebelumnya. Komponen sumber daya utama pada SAP adalah modul finance, logistik, dan human resources. Karena pada kesempatan kali ini kita akan menganalisis dalam bidang UI UX, saya akan menjelaskan apa itu UI dan juga apa itu UX terlebih dahulu. UI atau User Interface merupakan tampilan dari produk yang ingin diperlihatkan atau yang bisa dilihat oleh mata. UI lebih fokus kepada visualisasi, coloring, dan hal-hal yang berkaitan dengan kreativitas dari interface yang akan digunakan oleh user. Di sisi lain, UX atau User Experience merupakan proses untuk menciptakan pengalaman yang lancar dan intuitif bagi user ketika menggunakan produk. UX sendiri bertujuan untuk menciptakan produk yang mampu memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah pengguna, serta menciptakan pengalaman yang menyenangkan secara keseluruhan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membandingkan beberapa halaman yang menurut saya representatif untuk kita bisa menganalisis mengenai UI UX pada SAP dan juga UDU. Untuk halaman pertama yang saya akan analisis adalah halaman login, dimulai dari sistem SAP. Dapat lihat pada halaman login SAP, terdapat form yang cukup simpel, yaitu user dan juga password yang dapat diisi, namun memiliki tata letak yang kurang baik, di mana form terletak di sebelah kiri halaman login, tidak di tengah, sehingga dapat mengganggu fokus dari user itu sendiri. Untuk halaman login pada UDU, kita dapat melihat bahwa form sudah tersusun dengan rapi, terletak di tengah halaman login. Selain itu, pada UDU juga terdapat beberapa fitur lainnya yang tidak dimiliki oleh halaman login SAP, seperti pemilihan database, manajemen database, dan juga terdapat logo perusahaan apabila sudah dilakukan setting. Untuk halaman selanjutnya adalah halaman dashboard SAP. Pada halaman dashboard SAP, kita dapat melihat bahwa seluruh modul ataupun fitur yang terdapat di SAP akan ditampilkan dalam bentuk daftar atau sebuah list yang terletak di sebelah kiri halaman, seperti berikut. Apabila kita ingin membuka fitur dalam sebuah modul, fitur khusus dalam sebuah modul, kita harus mengklik beberapa kali modul utamanya agar kita dapat mengakses fitur tersebut. Sehingga hal tersebut kurang baik bagi pengguna karena pengguna harus mengklik beberapa kali untuk mengakses sebuah fitur yang diinginkan. Lalu untuk di sisi lain, untuk dashboard UDU, kita dapat melihat bahwa halaman dashboard UDU memiliki halaman yang cukup rapi karena seluruh modul-modulnya sudah dibentuk dalam bentuk menu dengan ada judul, deskripsi, dan juga icon dari modul tersebut. Seperti misalnya sales, terdapat description-nya from quotations to invoices, dan juga terdapat icon yang merepresentasikan modul sales itu sendiri. Tidak hanya itu, seluruh modul juga dapat diakses di sebelah kiri melalui daftar fitur, mirip seperti SAP, namun untuk di UDU sendiri, seluruh fitur-fiturnya sudah diatur kategorinya seperti sales, services, accounting, sehingga kita dapat mencari langsung apa yang kita inginkan. Selain itu, pada UDU kita juga dapat mengakses sebuah fitur secara khusus dengan mengklik kotak di sebelah kiri atas ini. Apabila kita mengklik kotak tersebut, maka kita dapat langsung mengakses modul utama, dan ketika kita mengklik modul utama, kita bisa langsung mengakses fitur yang kita inginkan. Baiklah, untuk halaman selanjutnya yaitu halaman create purchase order. Untuk create purchase order pada SAP, kita dapat melihat bahwa tampilan create purchase order pada SAP memiliki beberapa field yang lumayan banyak seperti payment terms, payment in, dan juga income terms, currency exchange rate, dan sebagainya. Dan dapat kita lihat bahwa setiap field form tersebut tidak dimiliki jarak sehingga dapat memberikan kesan yang penuh dan tidak rapi pada halaman purchase order. Selain itu juga kita dapat melihat ada beberapa tombol yang tidak memiliki nama seperti tombol yang di sebelah hold ini, dan juga
tombol yang bergambar kart belanja. Nah, tombol-tombol yang tidak diberikan nama itu tentu dapat memicu kebingungan bagi pengguna karena eh, tombol tanpa deskripsi ataupun judul dapat membingungkan pengguna karena sebuah icon tidak selalu dapat merepresentasikan fungsi tombol tersebut, terutama bagi pengguna baru yang belum pernah menggunakan sistem SAP. Di sisi lain, untuk halaman create purchase order Odoo, kita dapat melihat bahwa form create purchase dapat terlihat lebih rapi, di mana form terletak di tengah halaman dan juga terdapat spasi ataupun jarak dari setiap field form tersebut. Selain itu, kita juga dapat melihat bahwa setiap tombol pada sistem Odoo diberikan judul seperti send by email, confirm, send message, tidak hanya icon seperti pada sistem SAP. Selain itu, kita juga dapat melihat fitur yang tidak dimiliki oleh sistem SAP, yaitu status dari dokumennya. Kita dapat melihat bahwa status dari dokumen saat ini merupakan quotation, dan kita juga dapat bisa melihat tahap selanjutnya yang perlu dilakukan dalam proses bisnis purchase order, yaitu mengirim quotation, sehingga status selanjutnya yang harus kita selesaikan adalah quotation send. Status dan juga tahap yang harus dilakukan dapat terlihat pada sisi kiri atas form pada halaman create purchase order. Untuk halaman selanjutnya, yaitu halaman create invoice, yang pertama pada SAP, secara keseluruhan kita dapat melihat bahwa ciri-ciri dari create invoice ini mirip dengan create purchase order pada halaman sebelumnya yang dimiliki oleh SAP, di mana form tidak diletakkan di tengah, melainkan di sisi kiri halaman, lalu juga tidak ada jarak antara form. Dan hal menonjol yang dapat kita lihat dari create invoice SAP kali ini adalah kita dapat melihat bahwa untuk sebuah tabel, SAP langsung memberikan banyak sekali baris yang kosong pada halaman. Banyaknya baris yang tidak diperlukan tersebut tentu dapat memberikan kebingungan bagi pengguna karena kita tidak diberitahu apakah kita harus mengisi seluruh baris tersebut, dan juga adanya baris-baris kosong tersebut dapat memberikan kesan yang sangat penuh dan tidak rapi pada halaman create invoice SAP. Untuk di sisi lain, untuk sistem Odoo, halaman create invoice juga memiliki ciri-ciri yang sama dengan create purchase order, di mana form diletakkan di tengah, setiap field form diberikan jarak ataupun spasi, dan juga terdapat status dari dokumen dan juga tahapan yang harus dilakukan. Namun apabila kita bandingkan dengan tabel yang dimiliki oleh SAP, tabel pada Odoo, kita hanya disediakan beberapa baris saja, namun kita dapat menambah baris-baris tersebut ketika kita memilih add a line. Hal tersebut tentu dapat sangat memberikan kesan yang sangat rapi dan juga tersusun baik dan nyaman dilihat mata bagi pengguna apabila melihat sebuah tabel seperti berikut. Selain itu, hal ini juga memberikan informasi secara tidak langsung kepada pengguna ataupun user, di mana kita tidak harus mengisi seluruh baris, namun baris-baris yang harus diisi akan sesuai dengan preferensi kita, di mana kita bisa menambahkan ataupun mengurangi sebuah baris. Baiklah, secara kesimpulan kita sudah dapat melihat beberapa halaman representatif dari sistem Odoo dan juga SAP, di mana secara keseluruhan berdasarkan analisis yang sudah kita lakukan, kita dapat melihat bahwa sistem Odoo memiliki UI UX yang lebih unggul dari berbagai aspek dibandingkan sistem SAP. Odoo memiliki tampilan yang lebih menarik, nyaman, rapi, dan memberikan pengalaman pengguna yang sangat baik. Dapat dikatakan bahwa sistem Odoo sangatlah user-friendly dan easy to use. Odoo juga memberikan kemudahan kepada pengguna dalam melakukan aktivitas bisnis karena menyediakan tahapan-tahapan ataupun proses yang harus dilakukan, serta status seluruh dokumen yang sedang kita buka. Hal tersebut itu dapat sangat berguna bagi seorang pengguna baru, di mana fitur ini dapat kita lihat bahwa belum terlihat dari berbagai halaman yang dimiliki oleh SAP. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya, terima kasih.